Yesus itu benar-benar Allah. Sebelum dia lahir, dia itu Allah. Waktu dia lahir, yang lahir di Bethlehem itu, malaikat berkata apa? Hari ini telah lahir Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Sebelum lahir dia Allah, lahir dia Allah, selama-lamanya dia Allah. Dan dia Allah yang apa? Allah yang perkasa. Luar biasa, salam. Puji Tuhan, ini Natal, ibadah Natal yang kedua di GBI Focus on Christ. Dan saya sangat diberkati melihat suasana yang luar biasa. Roh Kudus bekerja memberikan sukacita, semangat bagi kita semua untuk merayakan Natal. Amin. Bapak Ibu terkasih, di ibadah Natal yang pertama tadi saya khotbah dengan dasar ayat Matius pasal 1, 21 sampai 23. Tapi di Natal, ibadah Natal yang kedua, saya memilih nats yang lain dari Perjanjian Lama, yaitu Yesaya 9 ayat 5 dan 6 yang pujiannya kita angkat di awal ibadah kita ini. Ya, mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu jemaat. Kita akan baca Yesaya 9 ayat 5 dan 6 dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Beri tepuk tangan bagi firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat terkasih. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menarik bahwa nats yang baru kita baca Yesaya 9 ayat 5 dan ayat 6. Nats ini biasa dihafalkan oleh anak-anak sekolah minggu atau mungkin kaum muda, kaum ibu, kaum pria dalam perayaan-perayaan Natal. Bahkan sudah jadi lagu dengan berbagai versi, berbagai aransemen. Dan semuanya hanya dipakai untuk memuliakan Raja kita. Amin. Karena perayaan Natal itu wajib hukumnya. Saya bersyukur lihat suasana Natal di sini. Semua bagus, semua menarik, semua membangkitkan gairah kudus bagi setiap kita yang datang dengan kerinduan yang jelas untuk memuji menyembah Tuhan. Saya yakin gairah kudus itu, Roh Kudus bekerja dalam diri kita, membangkitkan semangat kita untuk memuji Tuhan. Amin. Semua bagus. Dan yang paling menarik buat saya, ini penari Panji ini. Oh, itu cara buang-buang bendera itu kalau bukan pemain tuh. Iya tuh. Takutnya buang kalau tidak konsen, tusuk di telinga sih. Saya lihat, wah luar biasa gitu loh. Saya sudah ikut banyak ibadah, tapi tari Panji ada. Tapi kalau buang begitu, saya belum lihat. Baru di folk. Aduh. Saya takut tusuk mata. Terlalu profesional, anak-anak muda luar biasa. Memang gereja adalah ladang di mana semua talenta, semua kreativitas dicurahkan demi Yesus dimuliakan. Amin, kekasih Allah. Memang menyedihkan kalau ada kelompok Kristen yang tidak merayakan Natal. Menyedihkan. Memang ada Pak Mel, kelompok Kristen yang tidak merayakan. Ada saudara-saudara. Saya pernah di Pontianak. Saya pengurus pemuda Pontianak Utara.
Waktu saya praktek kerja lapangan, waktu sekolah teologi di Jakarta. Lalu pada waktu perayaan Natal saya harus terlibat secara aktif untuk perayaan Natal tersebut. Saya telepon seorang hamba Tuhan yang cukup senior dan terkenal di wilayah itu. Bapak bisa jadi pembicara dalam Natal? Dia bilang, aduh adik minta maaf. Kami tidak setuju dengan pesta Natal. Kami Kristen, tapi kami tidak setuju dengan perayaan Natal. Sebab Natal tidak ada data eksplisit di dalam Alkitab yang menyuruh kita merayakan Natal. Dia tidak jelaskan terlalu panjang lebar. Tapi sebagai mahasiswa teologi yang sedang praktek kerja lapangan dan mau menuju skripsi lalu memiliki gelar sarjana teologi, itu cukup mengganggu saya. Saya terlalu polos. Saya pikir asal nama Kristen, asal pendeta, asal satu gedung namanya gereja karena ada salib di depan, pasti sepakat dengan pesta Natal, pasti sepakat dengan perayaan Natal. Ternyata tidak, saudara-saudara. Ada yang menolak sekalipun mengaku Kristen. Kalau orang non-Kristen, apalagi kelompok intoleran, lalu mereka tolak Natal, ya itu biasalah buat saya. Tapi kalau Kristen tolak Natal, itu luar biasa sebenarnya. Lalu saya punya keinginan yang kuat untuk cek and recheck, cari tahu apa yang melatar belakangi orang-orang Kristen tertentu, hamba Tuhan tertentu, pendeta tertentu tolak pesta Natal. Setelah cek, mereka punya pandangan begini, ternyata pakai Alkitab juga. Nah ini masalah. Kalau hanya pakai Alkitab tapi ditafsir secara out of context. Ya, out of the context, ini repot ini. Saya cari tahu, ternyata saya temukan anti Natal itu dimulai dari anti ulang tahun. Karena Natal itu kan ulang tahun Tuhan Yesus. Lagu-lagu tadi lirik luar biasa. Saya baru pernah dengar lagu ada lirik selamat ulang tahun Tuhan Yesus. Selama saya jadi Kristen. Yang ada kan selamat hari Natal. Ini selamat ulang tahun. Wah luar biasa itu. Siapa yang bikin itu lagu? Memang haleluya. Tepuk tangan buat Bapak Gembala kita dulu. Luar biasa. Ini motivasi kita supaya, iya toh, kita kalau bisa duduk cerita orang Punama, sebenarnya kalau dikuduskan, itu kata-kata jadi lagu loh. Iya toh, tapi yang ujungnya memuliakan nama Tuhan. Saya yakin itu luar biasa sekali. Nah, kekasih Tuhan, kelompok anti Natal dimulai dari anti ulang tahun. Kenapa mereka anti ulang tahun? Mereka bilang di Alkitab, periksa sendiri, tidak ada orang benar, nabi hamba Tuhan merayakan ulang tahun. Tidak ada. Yang merayakan ulang tahun penjahat semua, dan dalam ulang tahun mereka, perayaan mereka selalu makan korban. Yang pertama, Kejadian 40 ayat 20 sampai 22, Bapak Ibu catat saja, ayat itu cerita tentang ulang tahun Mesir 1, namanya Firaun, dan orang yang digantung mati. Tepat ulang tahun Firaun adalah kepala juru roti, teman penjara Yusuf, di mana Yusuf yang nanti kau digantung mati. Itu tepat hari ulang tahun Firaun. Lalu ulang tahun kedua yaitu Herodes. Dalam Matius pasal 14 ayat 6 sampai ayat 8 Anda baca di sana dan seterusnya. Di ulang tahun Herodes yang mati Yohanes Pembaptis. Sudah begitu lagi Bapak Ibu. Saya gali lagi, cari tahu, belajar lagi, dan saya dapat ternyata mereka bilang penjahat bikin pesta ulang tahun, nabi kutuk hari lahir. Siapa hamba-hamba Tuhan yang kutuk hari lahir? Ayub kutuk hari lahir, saudara-saudara. Ayub pasal 3 mulai ayat 1. Istri saya akan baca buat kita. Sampai 4 ya. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahiran. 2. Maka berbicaralah Ayub. 3. Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. 4. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Bukan cuma Ayub, mereka bilang, cek kembali, Yeremia juga kutuk hari lahir. Di Yeremia 20 ayat 14,
Dengan jelas di sana Yeremia mengutuki hari kelahirannya dengan berkata demikian. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan, biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan. Lalu kelompok ini bilang, sekarang pilih. Mau ikut teladan para nabi atau teladan orang kafir? Mau ikut teladan orang benar atau teladan orang jahat? Kalau teladan orang jahat silakan bikin pesta, silakan bikin ulang tahun. Tapi kalau mau ikut teladan hamba-hamba Allah, kutuk dong, katanya begitu. Wah, ini bikin tambah pusing. Saudara jangan curiga dulu bagi saya. Saya ini sedang gali buat kita ini kelompok pro Natal semua. Amin. Tapi kita tidak bisa tutup mata, tutup telinga bahwa ada kelompok anti ulang tahun sekaligus anti Natal yang ada di tubuh gereja. Ada. Saya pikir-pikir ini kedua nabi kok bisa gitu loh. Ayub kutuk hari lahir, Yeremia kutuk hari lahir. Semiskin-miskinnya orang, dia akan berusaha melakukan sesuatu di hari yang istimewa itu. Saya ingat walaupun saya keluarga yang miskin, melarat, ekonomi lemah, lembut, dan rata tanah. Tapi Anda tahu, usaha bikin ulang tahun walaupun tidak selalu bunuh ayam. Kalau Herodes kan bunuh Yohanes Pembaptis toh. Firaun bunuh kepala juru roti. Saya bunuh ayam, saya ingat satu kali saja. Mungkin di umur 7-8 tahun ulang tahun ada ayam. Sisa yang berikut ulang tahun berikut, mama dan bapak bilang, cuci kaki tangan naik tempat tidur. Berdoa, bersyukur. Mama dan bapak lagi parah nih. Selalu tiap tahun asal ulang tahun saya pasti parah. Jadi saya nih anak yang agak terluka. Serius Bapak Ibu, serius ini. Terakhir sudah bertobat, saya pernah bikin ulang tahun, undang pengkhotbah. Ini sebenarnya terlalu paksa diri. Undang pengkhotbah. Saudara tahu makan apa? Kacang hijau. Kacang hijau setengah mok. Tahu mok kah? Kacang hijau setengah mok. Air hampir setengah ember. Jadi itu kacang tuh lebih banyak mengambang. Wah, waktu khotbah ini pengkhotbah keras. Ini pengkhotbah nih semacam guru saya sebelum sekolah teologi. Saya otodidak dan saya belajar dari pengkhotbah yang non gelar teologi, tapi dipenuhi Roh Kudus. Jadi khotbahnya tak bakar, menyala. Dia khotbah semua amin, haleluya. Tapi pas makan tuh muka bangka semua. Beta bilang, ada apa denganmu? Beta tanya, enak? Mereka bilang, Tuhan baik. Lemar. Mereka kasihan saya. Di hari ulang tahun baru bilang tidak enak kan beta drop toh. Enak kak. Haleluya. Setelah beta angka begini ternyata memang tidak manis, kurang gula. Beta tanya mama di dapur, mama posisi gula parah. Semiskin-miskinnya saya paksa diri biar makan kacang hijau setengah mok, air lebih banyak dari kacang. Gula kurang. Pakai acara undang pembicara lagi. Anda pikir saya main-main? Serius ini. Maka di saat-saat Tuhan sudah berkati, saya pernah bikin balas dendam. Saya bikin ulang tahun saya 1 gor yang hadir hampir 5.000. Karena terlalu emosi di masa lalu. Beta emosi sekali di masa-masa kejam. Bikin di gor, gedung olahraga. Pembicara undang berapa? 5 atau 6 tuh dari segala macam gereja. Khotbah semua. Ulang tahun pendeta Melatok. Mau ancur-ancur sekalian. Beta ingat kacang hijau tuh beta emosi. Sampai ini hari. Dan nanti 15 Januari pas ulang tahun saya itu hari Minggu. Saya bilang mama ibadah 1-2 makan besar. Tapi ingat kacang hijau beta masih balas dendam. Ratakan meja bergelombang. Artinya begini Bapak Ibu. Saya baca Ayub dan Yeremia. Kenapa ini 2 hamba Allah kok bisanya kutuk hari lahir. Biar hari itu menjadi hari kegelapan. Janganlah hari itu dibicarakan orang. Terkutuk. Lalu ini yang dijadikan dasar oleh kelompok anti Natal untuk mengatakan tidak perlu rayakan ulang tahun siapapun, termasuk ulang tahun Yesus. Benarkah demikian? Keliru besar Bapak Ibu.
Saya sudah sampaikan di Ambon dalam beberapa kesempatan yang lalu. Saya datang dan saya ingatkan, dalam menafsirkan kitab suci tidak bisa semua ayat itu jadi rumus bagi kita. Ada bagian-bagian yang bersifat cerita dan tidak boleh dipaksa jadi rumus. Yang jadi rumus itu hanya 3 hal: janji, perintah, larangan. Amin. Kalau dia bilang jangan berzina, ya jangan berzina. Yang 2022 masih tukang berzina, ini malam bikin keputusan. Amin. Takutnya tidak mau bertobat, Tuhan tekan tombol di atas, putus di bawah, tidak masuk 2023. Amin. Ada loh pengurus gereja kadang-kadang hitung kolete, pencuri kolete. Padahal rumusnya jelas, jangan mencuri. Orang tuh kolete lewat, taruh, dia kolete lewat, ambil. Ya. Ingat dan kuduskan hari Sabat, perintah, pergi beritakan Injil, itu rumus. Janji, ketahui aku menyertai kamu. Siapa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Pegang kuat-kuat. Itu rumus. Tapi kalau ayat bilang, Yesus jalan di atas air, jangan ikut. Amin. Ada tidak Yesus jalan di air? Ada? Tak usah ikut. Jangan saudara mau penginjilan di pulau manakah Tuhan. Sebagaimana engkau jalan di atas air. Hamba tidak percaya kapal cepat, kapal lambat atau speedboat. Hamba akan mempraktikkannya. Haleluya. Waktu saudara jalan, ikan hiu dan buaya liar. Mereka bilang hadiah Natal, baku rampas. Itu ayat adat, penerapan praktis bisa, iko lurus-lurus jangan. Itu maksud saya, ilmu tafsirnya begitu, ilmu tafsir Alkitab. Yesus puasa 40 hari, amin. Puasa biasa, semua gereja karismatik pasti puasa. Tapi kalau 40 hari, siapa suruh? Takutnya gembala terlalu semangat saudara-saudara, haleluya Allah ada di sini. Maka mulai hari ini sampai 40 hari ke depan, tidak usah makan, tidak usah minum. Dan nanti kita lihat. Hari ke-10, haleluya. Katong mati berjemaah. Sen tahu siapa mau kubur siapa. Hei pemuda-pemudi jomblo yang ada di ruangan ini. Yesus tidak nikah, amin. Jangan ikut. Oh iya dong. Siapa suruh? Tidak ada Yesus dan beta seng kawin. Oh saya kawin beceki bagi mati. Takutnya ada yang talent rohani menyembah melompat-melompat tafsir ayat overlap. Iya kan? Ada nyong SMS, nyong WA Nona. Beta suka para ale. Nona bilang kakak nyong minta maaf Tuhan Yesus seng kawin. Kakak nyong tetap di kakak nyong pun posisi. Beta single fighter sampai mati. Siapa suruh? On. Cerita tentang ulang tahun Herodes, ulang tahun Firaun. Itu cerita, nggak ada unsur perintah larangan yang tidak ada itu. Amin. Ayub dan Yeremia, cek backgroundnya. Mereka tuh manusia saleh tapi manusia biasa yang bisa depresi. Saudara bayangkan harta dalam satu hari habis semua Ayub. Anak 10 orang mati dalam satu hari. Kita punya anak cucu kita ada di keluar daerah pelayanan telepon bilang panas saja. Kita pikiran serohani-rohaninya kita loh. Baca Alkitab hafal ayat sekalipun. Dengar begitu sapa kuat. Supaya tahu bahwa kita tuh punya Allah yang maha kuasa. Jadi kita bergantung kepada dia. Tapi kalau kembali kepada diri kita, kita bisa tergoncang saudara-saudara. Ayub terpukul, makanya keluarlah kalimat itu. Yeremia adalah nabi peratap. Makanya selain kitab Yeremia, dia dipercaya sebagai penulis kitab ratapan. Hampir 30 tahun berkhotbah, tidak ada orang bertobat. Dengar khotbah pendeta. Atau Yeremia maksud saya. Saudara bayangkan itu. Saya tahu apa rasanya jadi pendeta. Kalau bicara lalu jemaat yang dengar amennya besar. Tapi perubahannya nol. Terganggu loh. Bisa gila.
Dia yang paling haleluya. Dia kalau menyanyi angkat tangan, rentangkan tangan, lancang depan. Ini yang paling gila barat. Wis, pendeta mana, gembala mana seng emosi. Makanya kalau saudara nonton video-video saya itu darah naik turun. Itu kadang-kadang berhadapan dengan yang begitu-begitu tuh. Istrinya telepon, bapak, laki celingku. Bukan celingku. Laki iblis model begini. Nah, makanya saya tuh kalau di daerah saya kan kantong Kristen. Survei membuktikan di mana kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan loh. Saya pengkhotbah langganan di penjara jarang ketemu orang kafir, jarang. Paling banyak Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yakobus, Daniel, Yosua, Maria, Marta. Paling banyak penghuni penjara. Saudara-saudara, kelakuannya aneh-aneh padahal Kristen. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu maklumlah kalau Yeremia mengutuk hari lahir. Dia manusia biasa, Ayub manusia biasa, dan latar belakang cerita mereka pun tidak harus jadi rumus bagi kita. Amin. Yang rumus bagi kita Alkitab mengatakan dalam Efesus 5 ayat 20, 1 Tesalonika 5 ayat 18, dua ayat itu senada, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal. Apalagi hari besar seperti Natal. Saya aneh kalau ada orang tidak merayakan Natal. Padahal Alkitab berkata, Yohanes, papanya ketika lagi pelayanan Zakaria itu, malaikat datang kasih tahu istrimu Elisabeth akan hamil dan akan mengandung, harus kau beri nama dia Yohanes. Lalu malaikat bilang begini sama Zakaria dalam Lukas pasal 1 ayat 13-14. Lukas 1 ayat 13, firman Allah berkata demikian. Lukas 1 itu 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Kalau Yohanes lahir apa yang terjadi? 14 malaikat bilang begini. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Waktu Yohanes lahir, kamu akan bersukacita dan bukan cuma kamu. Banyak orang akan bersukacita dengan kelahiran Yohanes. Yohanes siapa sih? Sampai kelahirannya orang harus pesta. Sampai kelahirannya orang harus bersukacita. Yohanes Mesias? Bukan. Orang pernah bertanya kepada Yohanes, apakah engkau Mesias? Yohanes bilang bukan. Untuk Mesias membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tugas membuka tali kasut adalah tugas budak. Yohanes dalam urusan hubungannya dengan Tuhan Yesus, dia bilang seolah-olah saya dibawa budak, dibawa keset. Tapi orang yang adalah budak ini, hamba ini, ulang tahunnya. Kata malaikat, semua harus bersukacita. Masuk di otak tidak? Ulang tahun babu pesta, bos punya anak ulang tahun, semua silent. Tidak masuk otak. Makanya kenapa Natal pertama, haleluya. Saya sudah ikut banyak Natal selama saya jadi Kristen, apalagi saya bertobat. Mau Natal, apalagi kalau Natal orang Ambon, penyanyi-penyanyi Ambon, dulu Glenn masih hidup. Penyanyi-penyanyi Ambon hebat-hebat, suara putar pica ancor. Saya pernah ikut Natal orang Batak. Orang Batak itu jangankan menyanyi, menangis saja itu bisa bagi suara. Menangis. Orang Batak tuh bisa bagi loh. Kalau beta nih jangankan menangis, menyanyi saya bukan pecah suara, suara pica. Luar biasa. Tapi tidak ada Natal seheboh Natal pertama. Sebab satu sorga turun saudara. Satu sorga turun. Malaikat mana yang false? Malaikat mana yang false? Itu tidak pakai latihan-latihan. Do, la, tidak pakai. Itu penyanyi Kalas Barat. Semua penyanyi kudus. Semua satu sorga kosong. Maka saya percaya semua kita yang merayakan Natal. Sesungguhnya spirit sorgawi ada di dalam diri kita. Natal harus heboh.
Apalagi Natal dirayakan di tahun ini. Tahun di mana kita tidak lagi menyambut dia sebagai bayi. Tapi kita akan menyambut dia sebagai raja di atas segala raja. Sebagai hakim yang adil. Kita tidak gendong bayi lagi. Kita harus lebih hebat dari Majus. Majus hanya lihat bayi lemah. Majus bisa tersungkur sambil memberikan pemberian yang terbaik. Kita tidak merayakan hari si bayi lemah lagi. Tapi dia telah lahir. Dia telah mati. Dia telah bangkit. Dia naik ke sorga. Dia ada di sebelah kanan Allah. Kita dapat paket lebih lengkap dari Majus dan gembala-gembala. Kita lebih lengkap. Harusnya kita lebih heboh. Harusnya kita lebih tabakar. Amin, kekasih Allah. Jangan ada merayakan Natal. Orang NTT bilang mati-mati angin. Loyo-loyo. Tidak ada istilah mati-mati angin. Amin. Dan menarik. Tema Natal GBI Focus on Christ Ambon adalah Natal membawa kuasa. Amin, kekasih Tuhan. Dan nas yang kita pilih adalah satu nas yang menjelaskan hal-hal berkaitan dengan kuasa itu. Sebab dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 ada gelar-gelar Kristus yang tertuang dalam ayat itu. Penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Saya akan menjelaskan secara sederhana gelar-gelar Kristus. Karakter Kristus yang ada di dalam Yesaya 9 ayat 5 itu. Yang pertama dikatakan penasehat ajaib. Banyak versi Alkitab seperti New American Standard Bible, New International Version, Revised Standard Version. Mereka punya terjemahan mirip terjemahan Indonesia, di mana penasehat ajaib digabung jadi satu, seolah-olah satu karakter. Tapi versi King James dia bedakan antara penasehat, counselor dan ajaib, yaitu wonderful. Saudara-saudara, ini dua hal yang berbeda sebenarnya, tapi tidak terlalu soal kalau kita satukan. Dia memang ajaib. Amin. Dia ajaib dalam pengajaran. Waktu dia berkhotbah, orang-orang terkagum-kagum dan berkata, diberkatilah susu yang menyusui engkau, ya ibu yang mengandung engkau. Tapi Yesus berkata, yang lebih diberkati adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan dan melakukannya. Bukan masalah mengandung hamba Tuhan, bukan masalah mengandung seorang pelayan Allah, tapi persoalannya kita menjadi pelaku firman atau tidak. Belum lagi kalau kita bicara tentang perbuatan-perbuatannya, keperkasaannya, sungguh ajaib saudara-saudara. Apa yang Yesus lakukan, mujizat-mujizatnya dahsyat. Itu semua menuturkan keajaibannya, kelahirannya ajaib, kematiannya ajaib. Yesus lahir untuk mati. Saya lihat di pendahuluan acara ini, dia lahir untuk mati. Makanya dia berkata dalam Matius 20 ayat 28. Dan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan kematiannya itu ajaib saudara-saudara. Karena kita semua ya, baik lahir maupun mati, kita tidak bisa memilih kapan lahir, kapan mati. Lahirnya kita itu kekasih Allah sifatnya pasif. Tidak ada kita di sini yang memilih, saya sudah memilih lahir jadi orang Ambon, orang Maluku. Tidak bisa. Anda tidak bisa memilih itu. Saya lahir sebagai orang berkulit putih. Tidak bisa. Saya lahir sebagai orang GBI. Tidak bisa. Tidak bisa itu. Saya lahir sebagai orang Gesia. Tidak bisa pilih. Makanya pakai kata lahir. Kalau Yesus mayoritas, kelahiran pakai kata datang, 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 datang. Lahir sifatnya pasif, datang itu aktif. Makanya dia bilang, aku telah turun dari sorga. Dia pindah dari atas ke bawah. Amin, kekasih Allah. Kelahirannya ajaib. Dia pakai rahim seorang perempuan. Pihak medis pasti bingung bagaimana itu bisa terjadi. Tapi adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah? Tidak ada. Allah kita hebat. Di ibadah 1 saya ingatkan jemaat tadi bahwa
Ada 4 cara Allah menghadirkan manusia di bumi. Yang pertama, tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Yang kedua, pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Yang ketiga, pakai perempuan, tidak pakai laki-laki. Yang keempat, pakai dua-dua. Tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan siapa? Ketika dia cipta Adam. Tidak ada yang hamil 9 bulan lalu melahirkan Adam. Tidak usah pakai laki-laki, tidak usah pakai perempuan. Debu tanah jadi. Dia cipta Hawa. Tidak pakai perempuan, cuma pakai laki-laki. Angka rusuk 1, bangun perempuan. Amin. Waktu Yesus lahir, tidak perlu sentuhan laki-laki. Roh Kudus bilang, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Itu ajaib, itu kuasa yang dahsyat. Dan yang keempat, pakai laki-laki, pakai perempuan. Siapa? Kita semua. Atau ada yang dari salon subwoofer di sini. Maksudnya supaya bikin kesaksian di channel saya. Oh, saya bukan 4 cara itu, saya ini dari sarang tawon. Atau ban laseref, Fortuner. Kekasih Allah. Apa yang mustahil bagi Allah? Amin. Dia mati pun begitu. Dia bilang apa? Tidak ada orang ambil nyawaku, aku berikan sendiri, aku ambil kembali. Itu yang orang bilang dia gila. Orang tidak percaya, padahal itu kebenaran saudara-saudara. Keajaibannya begitu nyata. Dan keajaibannya dikombinasikan dengan apa? Nasihat. Bapak Ibu jemaat. Karena apa dunia ini hancur? Nasihat. Kalau Yesus datang sebagai penasehat ajaib, mengingat sejarah awal manusia hancur, tidak hormat firman karena meresponi, menerima nasihat yang menghancurkan. Ya. Seorang hamba Tuhan namanya Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon ini hamba Tuhan dari Inggris. Dia berkata, karena apa ibu kita menularkan dosa bagi kita semua? Karena ibu kita telah membuka diri untuk nasihat yang menghancurkan di Taman Eden. Kejadian 2 ayat 16-17 bilang, jangan makan nanti kamu mati. Setan menunggangi ular. Lalu setan datang dan berkata kepada Hawa, Tuhan bilang makan mati. Tidak. Seolah-olah terjemahan bebasnya. Tidak, Tuhan omong kosong. Tuhan takut kalau kau makan kau sama dengan Tuhan Allah. Itu bohong besar. Saudara-saudara, saudara terima nasihat yang mana? Kalau terima nasihat yang ajaib, Anda akan hidup diberkati. Nasihat ajaib itu dilakukan dengan 2 cara. Dari dalam dan dari luar. Dari dalam melalui siapa? Roh Kudus. Anda yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa nasihat ajaib itu untuk menuntun kita supaya tidak miring ke kiri atau miring ke kanan. Dari luar melalui siapa? Kami hamba-hamba Allah. Makanya Alkitab bilang hormati pemimpinmu karena dia berjaga-jaga atas jiwamu. Pernah baca itu ayat di Ibrani 13 ayatnya yang ke-17. Firman Allah berkata apa di sana? Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ini ayat jelas. Taatilah pemimpinmu karena kami hamba-hamba Allah, juru bicara Allah adalah Allah Tuhan untuk menasehati kita dari luar. Kalau mau diberkati, kalau mau hidup dalam kemuliaan saudara-saudara, maka terimalah nasihat Tuhan. Karena ketika Tuhan memberi nasihat, tujuannya membawa kita kepada kemuliaan. Dan nasihatnya itu ajaib. Kalau seringkali keajaiban itu tidak berdampak, bukan karena kuasanya hancur, bukan karena keajaibannya hancur. Tetapi Allah bukan Allah yang diktator, yang paksa-paksa orang. Saudara, melalui perayaan Natal ini sebenarnya satu persiapan untuk kita masuk 2023 nanti sebagai orang-orang yang mengerti Yesus datang untuk membawa nasihat ajaib supaya hidup kita ditinggikan, diangkat, dibawa masuk kepada kemuliaan. Makanya Mazmur 73 ayat 24 firman itu bilang begini. Mazmur 73 ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara percaya bahwa Allah tidak pernah mendesain kita untuk celaka.
Allah mendesain kita untuk bahagia. Allah mendesain kita untuk diberkati. Tetapi belajar dari sejarah suci, ketika Hawa salah respon, buka diri bagi nasihat yang menghancurkan, maka hancurlah. Saudara-saudara, nasihat firman Allah itu penting. Hamba-hamba Tuhan bicara apa adanya. Saya tahu kadang-kadang khotbah-khotbah yang bikin tersinggung, tidak mengenakan telinga. Orang lebih suka cari khotbah yang enak-enak. Apalagi kalau dia khotbah 1 jam, 45 menitnya lucu semua. Lalu 15 menitnya hanya sekedar motivasi. Orang paling senang yang begitu. Padahal hati-hati Bapak Ibu terkasih. Saya tidak anti lucu karena saya juga pendeta lucu. Tapi lucu tidak boleh mendominasi sebuah khotbah. Karena iman tidak bertumbuh dari lucu-lucu. Iman bertumbuh dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Dan firman Tuhan, perintah Tuhan itu nasihat bagi kita. Anak Tuhan sejati harusnya ketika menerima nasihat, apapun itu bentuknya, teguran, hajaran, janji, hiburan, apapun, dia tidak akan pilih-pilih materi. Dia akan bilang semua ya dan amin, asal pembuktian jelas. Makanya Mazmur 119 ayat 24, ayat itu bilang begini buat kita. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku. Iya, bahkan orang bisa memuji Tuhan, bersuka cita ketika mendengar nasihat firman Allah yang datang kepada dia. Dalam Mazmur 16 ayatnya yang ke-7, ayat itu berkata demikian saudara-saudara. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Anda mau lihat Natal yang penuh kuasa? Anda mau lihat kuasa Allah itu berdampak luar biasa? Kuasa Allah itu bukan sekedar slogan. Terimalah nasihat Tuhan kekasih Allah. Terimalah nasihat kudus. Terimalah nasihat ajaib yang Yesus beri melalui Roh Kudus dan hamba-hambanya. Maka saudara akan lihat kemenangan luar biasa. Tapi kalau Anda tolak, Anda rugi besar. Anda rugi besar. Karena ada ayat bilang, waktu orang tolak nasihat, benci pengetahuan, benci firman, menolak hamba-hamba Allah, nanti Anda celaka. Tuhan bukan kasihan, Tuhan ketawa. Lihat saudara, Tuhan olok-olok kehancuran saudara. Ketika badai menghantam Anda, murka menghantam Anda. Ini pesan di Natal GBI Folk buat kita. Amin, kekasih Allah. Banyak orang mau terima kuasa, tapi tidak mau terima nasihat. Ini celaka nih, pemahaman apa model begitu? Kuasa mah gampang. Asal izinkan firman itu membersihkan Anda. Anda sudah bersih, baru jadi wadah yang baik untuk pekerjaan Roh Kudus. Sebab orang kotor, karismanya hebat, karakternya buruk, ujung-ujung bisa berakhir kayak Simpson. Tidak ada keseimbangan antara karisma dan karakter. Karismanya hebat, kalau dia tampil orang terkagum-kagum. Tapi waktu hidup bersama dengan dia, baru 2 jam ketahuan hancurnya. Karena karakternya berantakan. Kenapa? Hanya mau cari kuasa, tidak cari nasihat. Bapak Ibu terkasih, apapun khotbah yang kita dengar, terima baik-baik. Alkitab bilang jangan duduk di kumpulan pencemooh, jangan terima nasihat orang berdosa. Tapi renungkan firman siang dan malam. Itu yang buat kita bahagia. Itu yang buat kita diberkati. Itu yang hidup kita yang kita jalani menikmati kuasa demi kuasa. Kemenangan demi kemenangan. Kemuliaan demi kemuliaan. Tapi kalau kita benci, habis. Mari saya tunjukkan ayatnya bagi yang suka menolak nasihat ajaib yang berasal dari Sang Putra Natal. Di dalam Amsal 1 mulai ayat 24. Firman Allah berkata demikian. Pemain ayatnya cukup cepat. Haleluya. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Terus 25. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Apa yang terjadi 26? Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Bukan Tuhan kasihan, Tuhan menangis. Tuhan ketawa tambah. Ini orang saya omong tidak dengar. Kalau lucu telinga berdiri. Kalau togor selingkuh mulai main handphone. Kalau togor bilang malas gereja. Karena ada orang begitu. Natal begini dia muncul di gereja. Januari dia masuk lagi kayak kapal selam. Munculnya akhir tahun. Makanya saya suka bilang di mana-mana. Kalau kapal selam Rusia itu masuk 1 bulan baru keluar.
Amerika pun 3 bulan baru keluar. Orang Kristen tertentu 1 tahun baru keluar. Di Manado bilang burung tahun. Burung tahun itu ya 1 tahun baru dia muncul. Tapi kelihatan di GBI Folk nih orang setia semua. Amin. Iya, sebab kalau saudara tidak setia, saudara rugi. Saudara mau terima nasihat dari kami hamba-hamba Tuhan, atau nasihat orang-orang yang tidak jelas. Rumah tangga bermasalah datang kepada pendeta, pendeta bilang apa? Mengampuni. Ya tapi suami saya begini. Mengampuni. Kristen jelas monogami. Amin. Nikah 1 kali. Saudara, pasangan meminta ampun, Anda ampuni. Karena Anda juga orang kotor. Anda minta ampun, Tuhan Yesus ampuni. Kenapa tidak bisa ampuni pasanganmu? Amin. Tapi saudara pergi tidak mau dengar nasihat kami. Dengar nasihat yang ada alami model kayak Anda. Dia juga ada di ambang kehancuran. Anda curhat ke dia. Saya nih begini. Makanya beta sih omong per ale. Cut. Kita hamba Tuhan boleh suarakan dengan dasar ayat. Saudara pergi dengar setan punya alat bagaimana. Kalau kasih jatuh Hawa setan pakai ular. Sekarang setan bisa pakai orang. Ada ular dipakai setan, ada ular dipakai Tuhan. Ada orang dipakai Tuhan, ada orang dipakai setan. Sakit kita bilang doa puasa. Pergi tanya di keluarga yang tidak tahu gereja sakit. Ada dukun pintar di Samlaki. Saudara pergi tiup sana tiup sini. Bukan sembuh tambah kuning. Ya, saudara mati mau kasih salah siapa? Hamba Tuhan kalau nasihat dengar. Amin, kekasih Tuhan. Kalau mau lihat Natal membawa kuasa, dengar nasihat kami. Karena kami tidak cari keuntungan apa-apa dari Anda. Kami hanya rindu hidupmu bercahaya, hidupmu diberkati, hidupmu jadi saluran berkat. Itu aja. Menjelang Yesus mau datang, orang lebih suka dengar dongeng. Jarang orang mau dengar khotbah keras. Tapi diberkatilah Bapak Ibu terkasih di ruangan ini yang mau terima khotbah keras. Pelitnya minta ampun tapi mau diberkati. Itu sejarahnya dari mana itu? Alkitab sudah bilang menabur banyak, menuai banyak, menabur sedikit, menuai sedikit. Ini tabur sedikit mau menuai banyak, lu mabok. Baca Alkitab. Memberi pakai periksa uang. Tuhan Yesus tidak berubah, pati murah tidak berubah. 1.000. Jangan karena pati murah orang Maluku ya saudara itu terus. Soekarno-Hatta juga saudara kita, orang Indonesia itu. Ada lagi yang mau kasih 1.000 pakai kabas. Kabas itu banting-bantingin, mau cek uangnya asli atau tidak. Kalau palsu pedangnya jatuh. Makanya dia kabas. Pati murah punya pedang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Anak-anak muda di Folk. Semangat melayani, singer, song leader, pemusik, malompa luar biasa. Tolong kalau pacaran jaga kekudusan. Ini nasihat kudus dari hamba-hamba Tuhan yang merupakan alat kecil dari sang penasihat ajaib. Kalau mau lihat kuasa Tuhan di dalam masa mudamu, jaga kekudusan. Maria melihat kuasa Tuhan karena dia perempuan yang jaga kekudusan. Dia bilang, aku belum pernah disentuh laki-laki. Pelayanan tapi disentuh laki-laki, tidak ada reaksi, tidak ada perlawanan, malahan penyembahan lagi. Ada loh anak-anak, nyong pegang dia angkat tangan, dia jamah. Segenap hidupku, kakak nyong terus dan beri. Sial. Nyong pegang tangkis. Dulu beta nih latihan kempo. Ada satu tangkisan di kempo dia punya nama Harai Uke. Jadi dia kaki agak Jackson, zap. Right? Iya. Begitu. Ada orang jamahnya begini. Ika.
Lu cari hal penggoda pencobaan. Saya pernah khotbah di satu persekutuan. Emosi saya. Ini perselingkuhan terjadi di kalangan orang yang katanya orang berdoa, penglihatan, tutup mata dapat lihat tikus, tokek, segala macam. Tapi minta maaf, gatal, minta ampun. Ini lagi doa. Ada istilah kami itu di NTT namanya doa 3 beban. Itu beban sosial, beban pemerintahan, beban penginjilan. Ini 3 beban. Nah ini doa bisa 45 menit loh. Apalagi tukang bicara tuh, dia putar sana sini, Sabang sampai Merauke sana, Ngertalau sampai Rotendao, Maluku Barat, Maluku Selatan dan seterusnya. Doa panjang sekali. Sementara doa, ini saya mau khotbah, ibu ini bersaksi. Ada bapak korek dia katanya. Kan kita bersekutuan tuh duduk di lantai. Jadi tiba-tiba ada bapak yang geser. Ibu hanya begini. Geser 3-4 kali. Ibu buka mata. Kenapa? Ibu juga memang bodok. Kenapa? Langsung intinya ajak bilang pulang kita singgah hotel. Baru pakai acting menangis lagi. Saya sedih. Beta naik khotbah. Beta bilang ibu punya menangis tadi mencengkelkan. Kalau orang gosok itu bulu kaki itu cabut di akar-akar. Bukan ibu bilang begini baru kenapa? Oh, cari hal. Ibu cuma mau. Orang tuh bulu kaki tuh hantam dia kaget. Cabut dengan akar-akar. Ibu kasih tinggal saja. Kekasih Tuhan. Rumah-rumah tangga Kristen kalau jatuh bangkit. Amin. Anak-anak muda kalau jatuh bangkit. Tidak ada kita yang sempurna. Tapi jangan pakai alasan tidak ada yang sempurna sebagai kesempatan main lompor. Jangan. Nasihat kudus datang dari sang penasihat ajaib. Kalau mau lihat keajaiban. Peka firman Allah. Terima firman Allah. Aminkan firman Allah. Lakukan firman Allah. Dengar firman iman bertumbuh. Lakukan firman pertumbuhannya berlipat kali ganda. Cek. Tuhan. Cek. Mungkin sinyal ya. Supaya damai Natal tetap memenuhi bumi toh. Ini lebih rusak. Kekasih Tuhan, haleluya. Yang kedua, di Yesaya 9 ayat 5. Berkaitan dengan Natal mendatangkan kuasa. Ya wajar saja, karena dia bukan hanya penasihat ajaib. Tapi gelar berikut, dia adalah Allah yang perkasa. Bahasa Ibraninya El Gibor. Saudara-saudara, seorang bernama A.J. Young, dia mengatakan, untuk kata Elohim, itu makhluk-makhluk di bawah Allah dalam konteks perjanjian lama. Sesembahan bangsa-bangsa kafir masih bisa disebut Elohim. Tapi kalau kata El itu tidak mungkin diberikan kepada makhluk apapun yang lebih rendah dari Allah. Hanya Allah. Makanya kalimat yang dalam atau gelar yang dalam Yesaya 9 ayat 5 ini. Gelar yang sama diberikan kepada Bapa. Di dalam Yesaya pasal 10 ayat 20 dan ayat 21. Ayat itu berbunyi demikian. Tetapi pada waktu itu, sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. 21 berkata, suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan apa? Allah yang perkasa, El Gibor. Ini mematakan tuduhan orang bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu benar-benar Allah. Sebelum dia lahir dia itu Allah. Waktu dia lahir, yang lahir di Bethlehem itu, malaikat berkata apa? Hari ini telah lahir juru selamat Yesus Kristus Tuhan. Sebelum lahir dia Allah, lahir dia Allah, selama-lamanya dia Allah.
Dan dia Allah yang apa? Allah yang perkasa. Maka dengar, tantangan persoalan apapun yang kita hadapi di dunia ini melalui malam Natal bersama ini, kita diingatkan nasihatnya membawa keajaiban, membawa kuasa dalam hidup kita. Dan dia juga Allah yang perkasa. Keperkasaannya akan memampukan kita melewati semua tantangan, melewati semua proses. Sebab Alkitab berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Allah yang mana? El Gibor tadi. Allah yang perkasa. Dia Yesus Kristus. Bapa memberikan anaknya bagi kita. Lagu juga tadi, Yesus itu pemberian terbaik, harta terindah diberikan kepada kita. Dan kalau dia diberikan kepada kita, hidup di dunia ini, orang percaya kita butuh kuasa, kita butuh nasihat ajaib, kita butuh Allah yang perkasa. Kenapa? Musuh orang Kristen itu banyak, Bapak Ibu. Sekali lagi, musuh orang Kristen itu banyak. Yesus bilang seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Yesus diserang, Yesus dianiaya, kita tidak lolos. Tapi apakah itu menggentarkan kita? Jangan gentar. El Gibor ada di pihak kita. Dia sudah lahir, mati dan bangkit. Dia akan membela kita. Seringkali kalau kita ada masalah cari pembelaan sana sini, pendeta A, B, C, D. Cari pembelaan yang sejati, yaitu Allah. Baru Allah kirim hamba-hambanya yang terbaik. Jangan lari ke manusia dahulu, nanti kecewa. Amin, kekasih Allah. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-33. Firman Allah berkata demikian bagi kita. Cek. Silakan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kalimat atau kata menggugat dan menghukum menuturkan bahwa orang percaya itu mau digugat. Orang percaya itu mau dihukum. Tapi karena Allah di pihak kita, ayat ini bilang siapa yang mau gugat kita? Sekalipun mereka berupaya menggugat kita, gugatan mereka tidak akan ada dampak apa-apa. Kalau kita melekat, tinggal dalam dia, dia dalam kita, kita lebih dari pemenang. Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Dia pembela yang sejati. Amin, kekasih Allah. Saya lagi di Amerika. Lagi sendiri. Di Amerika kadang saya tinggal di hotel, kadang saya di rumah kawan-kawan orang percaya yang welcome banget sama hamba Tuhan. Dan mereka itu kan kerja pulang sore, ya saya sendiri. Tiba-tiba dapat berita, wah di Facebook orang sudah serang saya gila-gilaan. Saudara itu memang tidak tahu, kan kita makhluk sosial toh. Butuh teman curhat, mau curhat di siapa? Waktu terbolak-balik, kita siang maitua anak-anak malam, anak-anak kecil mau telepon maitua. Satu-satunya pembela tidak bisa sapa-sapa selain Tuhan Yesus. Tersungkur di hadapannya, kita merendahkan diri, dia akan meninggikan kita. Amin. Jadi orang percaya, betul kita diberi kuasa. Kuasa untuk melewati apa? Kuasa untuk melewati semua kesakitan, semua tantangan, semua upaya-upaya setan dan alat-alatnya untuk merampas kebahagiaan kita, menyerang dan merampas damai sejahtera kita. Itu kuasa kita butuh dan itu ada pada El Gibor. Makanya ayat yang ke-35, ayat itu mengatakan begini, ini tidak boleh dilupakan oleh gereja Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya. Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Penindasan bicara tantangan dari luar. Kesesakan bicara tantangan atau kesakitan, tekanan dari dalam. Saudara, sekalipun kita hamba Tuhan, saya yakin hamba Tuhan semua di ruangan ini pernah rasa sesak di dada. Pernah rasa. Angka bunuh diri dari pendeta di California sangat tinggi. Karena pendeta tahu sendiri. Jemaat 10 masalah 10, jemaat 20 masalah 20. Apalagi jemaat 100 masalah 100, jemaat 200 masalah 200.
anak jemaat bikin masalah, kurang orang bicara. Tapi kalau anak pendeta atau kerabat pendeta bikin masalah, aduh itu omongannya mengerikan. Setan bekerja menjadi-jadi. Bayangkanlah kalau kita tidak ada bekengan kuasa Allah El Gibor. Mau jadi apa kita? Pendeta pasti tertekan. Kita bisa acting semangat di muka, tapi pulang ancur dalam. Tapi tenang, ini ayat menjamin. Mau yang namanya penindasan atau kesesakan, kelaparan atau ketelanjangan. Artinya, kehidupan orang Kristen itu grafiknya kadang-kadang naik turun Bapak Ibu. Paulus berkata, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelaparan, tapi aku tahu apa itu kenyang, saudara-saudara. Jadi bagi anak Tuhan, mau dalam keadaan apapun, El Gibor ada pada pihak kita. Kita akan terobos semua bersama Tuhan yang ajaib. Selain itu, dia disebut Bapa yang kekal. Bapa yang kekal ini kalau saya gali ini terlalu panjang. Intinya begini. Pengertian Bapa yang kekal ini ada kaitannya dengan budaya orang Timur. Orang Arab, orang Ibrani. Kalau orang yang bodoh sekali itu disebut dengan bapa dari kebodohan. Kalau ada orang suka tipu itu namanya bapa segala pendusta. Makanya Yesus pernah bilang setan itu bapa segala dusta. Ya. Kalau ada orang pintar sekali dia bilang ini bapa hikmat. Ada orang yang suka bantu orang. Karakter atau kualitas yang paling menonjol dari dirinya. Dia akan disebut bapa bagi orang miskin. Yesus disebut Bapa yang kekal. Maksudnya apa? Dia adalah pemilik kekekalan. Dia Allah yang kekal, dia sumber kekekalan. Yang menjamin setiap domba-dombanya yang percaya pada dia. Anda dan saya bukan saja mendapatkan nasihat untuk sebuah keajaiban. Bukan saja menerobos tantangan-tantangan bersama keperkasaannya. Tetapi kita akan menembus sampai kekekalan. Dia lahir untuk bawa kita ke sorga. Amin, kekasih Allah. Makanya dalam Yohanes pasal 10 ayat 28. Mari kita berdiri, kita baca sama-sama ayat ini. Firman Allah berkata dengan jelas. 1, 2, dan 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Dia Bapa yang kekal. Dia pemilik kekekalan. Dia bilang aku memberi hidup yang kekal kepadamu. Dan Bapak Ibu tahu? Kalau dia berikan kekekalan dalam hidup kita. Kita pasti tahu. Orang Kristen itu pasti tahu bahwa Anda memiliki hidup yang kekal. Kalau ada orang Kristen tidak tahu, Anda jangan pulang dulu. Anda harus buat keputusan. Bagaimana jadi Kristen? Tapi orang tanya, mati kemana? Terserah. Tidak bisa terserah. Anak Tuhan tahu pasti dia mati kemana. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-13. Saya baca buat saudara. Ayat ini berkata, semua itu kutuliskan kepada kamu. Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah. Apa? Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ku tahu siapa yang ku percaya. Ku tahu aku punya hidup kekal. Kalau ada pertanyaan, mati kemana malam ini? Karena biasanya mau akhir tahun, ada aja yang mati. Serius loh. Mau tutup Desember tuh harus ada. Semoga tidak ada di sini. Tapi kalau nanti ternyata ada, tidak apa-apa. Karena bagi kita, kematian adalah permulaan. Kematian adalah permulaan kekekalan. Amin. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia akan mati. Maka Anda jangan takut, jangan gentar dengan kematian sekalipun. Sebab kuasa yang Yesus bawa waktu dia lahir, kuasa yang sama waktu dia mati, kuasa yang sama waktu dia bangkit, kuasa itu diberikan kepada kita. Kuasa itu telah mengalahkan maut. Dan orang yang betul-betul punya kekekalan, yang keempat dia Raja Damai.
Waktu kita sampaikan itu, orang tanya, mati kemana? Dengan damai sejahtera dia bilang, aku yakin kapanpun giliranku, aku bersama dengan dia. Karena aku telah berdamai dengan Allah, Allah berdamai dengan aku. Dan selagi aku masih menumpang, aku mau bawa damai bagi sekelilingku. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kiranya Natal membawa kuasa yang luar biasa bagi kita.